Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Salsabila Andani. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Nurjanah, Miratul Hayati, Nadia Salsabila Andani, dan Fitarini Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kemiskinan struktural. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial sebagai manusia seperti kebutuhan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang. Berbeda dengan konsep kemiskinan struktural yang diartikan sebagai kondisi kemiskinan yang timbul sebagai akibat struktur sosial yang rumit, menyebabkan masyarakat berimajinasi dan sulit memperoleh akses terhadap berbagai peluang. Kemiskinan struktural dapat dikaji melalui unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat yang menurut Sukanto meliputi kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang. Masuknya unsur asing yang menjadi penyebab kemiskinan struktural membawa pengaruh kepada pola adaptasi yang harus mereka terapkan. Kemiskinan struktural yang terjadi pada dua komunitas dipicu oleh adanya kapitalisme yang merasuki seluruh sektor, diantaranya adalah sektor perkebunan dan kehutanan. Kemiskinan struktural akan berbeda bentuk tergantung diri struktur masyarakat dan tergantung pada pihak penguasaan bermain dalam komunitas tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Adapun perbedaan dari keduanya yaitu yang pertama, kemiskinan struktural ada 4. 1. Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya. 2. Miskin karena berpengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. 3. Penyebab eksternal karena kebijakan pemerintah yang tidak adil. 4. Timbul karena kebijakan pemerintah atau karena struktur ekonomi yang tidak adil. Yang kedua, kemiskinan kultural. Ada 4. Yang 1. Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan. 2. Miskin karena sikapnya sendiri. 3. Penyebab internal dari miskin itu sendiri dan dari kelompok itu sendiri. 4. Penyebab kemiskinan dapat. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kemiskinan struktural. Ciri utamanya yaitu tidak terjadinya perubahan. Jika terjadi, maka sifatnya lambat sekali. Biasanya disebut oleh mobilitas sosial vertikal. Mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan yang kaya akan menikmati kekayaannya. Ini terjadi karena pendekatan struktural, yaitu terletak pada kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Misalnya, kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang tinggi agar bisa melepaskan diri dari kemelaratan. Ciri lain dari kemiskinan struktural yaitu timbulnya ketergantungan yang kuat pihak seorang miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Menurut Mohtar Mahsud 1994, ini terjadi karena adanya ketergantungan. Jadi selama ini berperan besar dalam merosotkan kemampuan seorang miskin untuk bergaining dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang antara majikan dan buruh, pemilik tanah, dan penggarap. Sedangkan menurut Sudjatmoko 1983, ciri yang pertama itu tingkat isolasi, maksudnya itu kaitannya dengan dekat seorang kelompok masyarakat dengan sumber produksi biasa. Yang kedua, diferensiasi struktural, yaitu tingkat spesialisasi lembaga-lembaga dan keaktifannya. Yang ketiga, spektrum antara kelakuan dan keluasan suatu sistem sosial merupakan dimensi struktur yang juga mempengaruhi kemiskinan. Yang keempat, sentralitas, yaitu suatu daerah sangat diperhatikan oleh pusat yang dicerminkan dalam tingkat penanaman modal, pengembangan infrastruktur,
dan sebagainya. Ini dikatakan makin tinggi tingkat sterilitas suatu daerah tertentu, makin berkurang kemiskinan di daerah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang biasanya dihadapi oleh kelompok petani yang tidak memiliki lahan atau buruh nelayan yang tidak memiliki kapal, lalu hidup dengan berhutang kepada juragan pemilik kapal. Salah satu contoh kemiskinan struktural adalah kemiskinan komunitas nelayan. Penyebab kemiskinan nelayan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, fluktuasi musim ikan, yaitu keadaan tidak musim untuk menangkap ikan. Keadaan ini menyebabkan nelayan menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, adanya ketimpangan sistem bagi hasil dan dampak negatif motorisasi. Yang ketiga, adanya perangkap hutang. Contoh kasus lain dalam kemiskinan struktural yaitu adanya kasus kemiskinan struktural perkebunan. Buruh perkebunan merupakan petani yang termarginalisasi sehingga banyak LSM memfokuskan perhatiannya pada masalah tanah, ditambah dengan ciri kesadaran masyarakat buruh tani yang mengarah sebagai petani, bukan buruh. Buruh tani muncul sebagai akibat dari ketidakadilan penguasaan sebagai sumber agrarian. Kasus buruh perkebunan tidak jauh berbeda dengan buruh tani. Beberapa orang memang bekerja di perkebunan sebagai buruh perkebunan, namun hampir sebagian besar penduduk mengelola lahan yang tidak digarap. Kondisi inilah yang berimplikasi pada struktur masyarakat yang cenderung berbasis pertanian. Yang ketiga, contoh kasus kemiskinan struktural masyarakat kehutanan. Hal ini menimbulkan masalah kemiskinan struktural, yaitu tertutupnya akses informasi kebijakan tentang sumber daya hutan kepada masyarakat adat. Masalah tersebut memunculkan isu strategis, yaitu membangun kembali nilai-nilai budaya yang berkembang. Perubahan kebijakan konservasi, kultur perhutani menutup akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan, serta adanya eksploitasi terhadap sumber daya hutan. Kemiskinan struktural masyarakat hutan terjadi pada berbagai sektor, yakni politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah mengenai cara mengatasi kemiskinan struktural. Nah, di sini ada beberapa strategi menurut Hurairah, yakni strategi untuk mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program mengatasi kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, tapi memperhatikan dimensi lain. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, bisa juga dengan training. Yang ketiga, yaitu melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan. Jadi, dengan mengajak para masyarakat, terutama pada golongan bawah, untuk bagaimana bisa bangkit dari kemiskinan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai strategi pemberdayaan. Nah, di sini bagaimana cara kita memberdayakan kemampuan-kemampuan dari para masyarakat agar bisa dikembangkan. Nah, di sini juga ada program strategis yang dijalankan untuk penanggulangan kemiskinan secara umum, yakni dengan cara membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin. Yang kedua, kebijakan dalam program untuk memberdayakan kelompok miskin. Yang ketiga, kebijakan dalam program yang melindungi kelompok miskin. Kebijakan dan program untuk memutus pewarisan kemiskinan antara generasi, hak anak dan peranan perempuan. Nah, jadi kita menciptakan program yang mana agar anak-anak bangsa tidak ikut mengikuti generasi orang tuanya, yang mana dia harus lebih baik daripada kedua orang tuanya. Yang selanjutnya adalah kebijakan dan program penguatan otonom desa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.